Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kami, yaitu kelompok 6, kesehatan sehingga kami bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Bapak Dr. Randes Amin Nurbaidi, SAGMPD, atas bimbingan dan arahannya. Dan saya ucapkan terima kasih terhadap semua penanya. Dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Pertanyaan pertama yang akan kami jawab adalah pertanyaan nomor 2 milik saudara Raihan Salman Al-Latif, yaitu bagaimana cara kita menanggulangi pada aspek negatif dari modernisasi dan globalisasi. Pertanyaan ini akan dijawab oleh anggota kami, yaitu Arfan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Maulana dengan NIM 2022 101018. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Mas Raihan Salman Al-Latif dengan NIM 2022 101058 kelompok 4 berdasarkan dari hasil rangkuman saya. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggulangi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi? Di sini saya akan menjawab berdasarkan dari dua aspek, yaitu secara umum dan menurut agama. Dilansir dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, globalisasi adalah proses meningkatnya interaksi manusia melintasi batas geografis yang mengakibatkan keterhubungan dan keterkaitan budaya serta ekonomi di seluruh dunia. Sedangkan pengertian modernisasi yaitu proses perubahan budaya, sosial, dan ekonomi, yaitu hasil masuknya karakteristik industri barat. Karena globalisasi dan modernisasi ini bersifat alami dan tidak bisa dihentikan, kita sebagai bangsa Indonesia harus berupaya menghadapi atau mengatasinya dengan cara-cara sebagai berikut. Nomor 1 yaitu memahami nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita menjadi tahu mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 2. Memilah kebudayaan asing berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Globalisasi membawa budaya asing dan modernisasi membuat budaya asing tersebut menjadi kebiasaan. Tidak semua budaya asing itu baik. Kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Misalnya marijuana. Marijuana itu dapat legal dikonsumsi di Colorado dan daerah Eropa lainnya. Sedangkan di Indonesia dilarang mengkonsumsi marijuana dan jika melanggar dapat dikenakan hukuman penjara selama 4-20 tahun. 3. Meningkatkan sumber daya manusia. Masyarakat haruslah terdidik dan memiliki keterampilan sehingga dapat bertahan pada era globalisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas juga meningkatkan tingkat kemandirian bangsa sehingga ia tidak bergantung pada negara asing. 4. Membangun perekonomian. Suatu negara akan kuat jika perekonomiannya kuat, di mana negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya tanpa bergantung ke negara asing. Contoh pembangunan perekonomian adalah pengembangan usaha mikro, pembukaan jalur dagang ke luar negeri, memperluas lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan sebagainya. Yang kelima, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, globalisasi dan modernisasi terjadi karena perkembangan teknologi yang besar. Kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar bisa menghadapi globalisasi.
mengikuti perkembangan teknologi bukan berarti kita harus mempunyai HP iPhone atau membeli gadget baru setiap tahunnya. Namun dengan mempelajari teknologi terbaru, cara penggunaannya, pengembangannya, dan bahkan bisa berinovasi yang dapat mengakibatkan bisa menciptakan teknologi yang baru. Yang keenam, berkuat kerjasama internasional. Kerjasama internasional harus dilakukan sebaik mungkin untuk memperluas jaringan. Kerjasama internasional dapat menguntungkan bagi suatu negara dengan menambah devisa, namun harus diatur dalam hukum yang sejelas-jelasnya agar kedaulatan negara tidak terganggu. Dan yang terakhir, yang pastinya kita harus mencintai produk dalam negeri. Produk luar negeri mungkin terlihat hebat dan dapat dibanggakan, namun produk Indonesia tidak kalah bagus. Mencintai produk dalam negeri sama dengan meningkatkan perekonomian bangsa, terutama pada sektor usaha mikro. Jadi marilah kita mulai mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Cara mengatasi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi menurut pandangan agama. Nah, berikut ini beberapa contoh yang saya ambil dari video YouTube Profesor Dr. Kiai Haji Syail Akil Siraj. Untuk mengatasi dampak negatif modernisasi ada beberapa, yaitu tetap menjaga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifatullah yang diberi kepercayaan membangun, mengelola, dan mengembangkan kehidupan di alam semesta. Sebagai hambanya kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membangun karakter atau mental diri yang baik, yang mampu mengontrol hawa nafsu agar kita tidak mudah terjebak soal urusan dunia di era modernisasi ini. 3. Selektif dalam hal ini berarti ketika mengambil sesuatu yang benar, kita bisa. Yang keempat, bersyukur. Dan yang terakhir, selalu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah agar senantiasa dijauhkan dari sesuatu yang buruk dalam kehidupan ini. Sekian jawaban dari saya, semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan semoga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua yang akan kami jawab adalah pertanyaan nomor 2 milik saudara Adimas Bilal, yaitu langkah-langkah menumbuhkan nilai moral di era globalisasi. Pertanyaan ini akan dijawab oleh anggota kami, yaitu M. Hisyam Makarim. Langkah-langkah menimbulkan nilai moral di era globalisasi. 1. Menanamkan sikap bertanggung jawab. 2. Jujur dan disiplin. 3. Berorganisasi dengan orang lain. 4. Menjauh dari pergaulan bebas. 5. Bersikap tegas dan konsisten. Terima kasih. Alhamdulillah. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan nomor 2 milik saudara Dea Prananda, yaitu sebutkan dan jelaskan definisi ilmu menurut para ahli. Pertanyaan ini akan dijawab oleh anggota kami, yaitu Sasa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Prananda, NIM 2022-1010-24 nomor 2. Sebutkan dan jelaskan definisi ilmu menurut para ahli. Pertama, menurut N.S. Asmadi, ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses pengetahuan melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali atau metode ilmiah. Yang kedua, menurut J.H. Berer 1972, ilmu adalah suatu hasil aktivitas manusia yang merupakan kumpulan teori, metode, dan praktek dan menjadi pranata dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Nazir, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematis. Pengetahuan dari mana dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah umum. Itulah beberapa jawaban yang dapat kelompok kami sampaikan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan kami memohon maaf apabila jawaban kami belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu, kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Andes Amin Nurbaidi, SAG, MPDI, untuk berkenan menambah atau menguatkan jawaban. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.